kali ini aku mau ngebolang teman-teman. Nah, untuk alat-alatnya aku menggunakan bahan bekas. Nah, kali ini aku menggunakan botol minuman bekas. Daripada nggak terpakai, jadi aku gunakan untuk ngebolang. Nah, untuk cara bikinnya mudah sekali teman-teman. Karena di sini alatnya seadanya. Nah, untuk perangkapnya, kira-kira perangkap apakah ini? Dan ini sudah selesai teman-teman. Dan untuk umpannya aku menggunakan ubi teman-teman. Di sini aku hanya butuh 2 batang. Karena ubinya tidak perlu banyak teman-teman. Kalau banyak itu untuk dimakan. Dan di sini aku hanya menggunakan 4 balok saja teman-teman. Selain ubi, aku juga menggunakan brondol busuk teman-teman. Nah, untuk brondolnya boleh saja kita ambil karena ini brondol sudah busuk. Di sini aku mau cari bambu teman-teman karena kayu sulit dicari di padang sawit, jadi aku menggunakan bambu saja teman-teman karena lebih mudah mencarinya. Karena aku butuhnya pendek-pendek, jadi aku potong kecil-kecil teman-teman. Kalau panjang-panjang itu untuk najur ikan teman-teman. Nah, di kali ini apinya telah hidup, jadi aku mau bakar ubinya. Nah, untuk ubinya aku bakar dulu biar aromanya lebih mantap. Jadi udangnya pada berdatangan. Jadi tadi aku mau perangkap udang teman-teman. Nah, untuk udangnya udang sungai. Ubinya aku balik dulu. Ternyata aromanya sangat harum, jadi aku coba dulu ubinya. Ternyata ubi bakar masih panas, enak sekali. Dan makan ubi di hutan itu lebih nikmat teman-teman. Nah, sisanya tadi dan sebagiannya aku gunakan untuk umpan udangnya teman-teman. Karena udang di sini mau aromanya yang harum. Dan sebagiannya aku menggunakan brondol busuk tadi teman-teman karena aku mau coba di sini mana yang lebih banyak hasilnya, ubi bakar atau brondol sawit teman-teman. Dan aku pasang dulu bubunya. Nah, untuk pasang bubunya kita di sini harus pasang di air yang kecil. Kalau airnya dalam, maka udangnya tidak akan datang. Sebenarnya airnya di sini masih dalam karena musim hujan, jadi aku hanya pasang berdekatan saja teman-teman. Sebenarnya pasangnya harus berjauhan, tapi karena di sini airnya kecil, jadi aku pasangnya berdekatan. Nah, seperti inilah teman-teman bentuknya. Dan bambu tadi fungsinya untuk menahan agar botolnya tidak mengapung dan hanyut. Nah, di sini aku pasangnya berdekatan sekali, tidak ada jarak 1 meter. Dan ini hari kedua setelah saya pasang perangkap udangnya. Jadi ini aku mau berangkat untuk mengangkat apakah banyak hasil saya ngebolang udangnya teman-teman. Dan sampai.
Nah, airnya masih dalam dan alhamdulillah semalam tidak hujan, jadi bubuk saya tidak hanyut. Dan setelah saya angkat, ternyata umpan brondol sawit ini ada 2 ekor udangnya teman-teman. Wah, lumayan. Kita dapat 2 ekor ya kawan-kawan. Dan yang ini zong. Wajar saja teman-teman karena saya pasangnya berdekatan. Sebenarnya masangnya harus berjauhan kan, dan ini ada beberapa ekor teman-teman dan lumayan. Dan ini ada berapa ekor ya kawan-kawan? Dan ini sudah selesai untuk umpan brondol sawitnya. Dan ini aku mau angkat bubuk yang menggunakan ubi bakar kemarin teman-teman. Dan ini bubuk pertama untuk umpan ubinya, dan hasilnya ternyata umpan ubi bakar dan brondol sawit lebih banyak hasilnya menggunakan ubi bakar teman-teman. Dan di setiap umpan ubi isinya ada teman-teman. Tuh lihat teman-teman, udangnya lebih banyak menggunakan umpan ubi bakar teman-teman. Dan ini aku mau ngangkat perangkap udang yang terakhir teman-teman, dan ternyata udangnya lebih banyak. Dan ini ada perkiraan 11 ekor teman-teman. Ternyata untuk pemasangannya kita harus memasang di bawah perpohonan. Dan ini aku mau buka satu persatu. Dan untuk udangnya lumayan besar-besar, karena ini termasuk besar karena udang ini tidak terlalu besar teman-teman. Untuk umpan brondol sawit tidak begitu banyak karena mungkin aroma dari brondol sawit tidak terlalu menyengat. Dan inilah hasilnya teman-teman, dan alhamdulillah. Dan inilah hasilnya kawan-kawan dari 11 botol. Dan lumayan, alhamdulillah. Mantap. Menurut saya ini lumayan banyak karena ini musim hujan. Kalau musim kemarau biasanya lebih banyak lagi teman-teman.